Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, JK, memantau proses peleburan nikel ore menjadi ferronikel yang dikelola milik PT Bumi Mineral Sulawesi, BMS, di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin malam, 22 April 2024. Dalam pantauan tersebut, JK cukup bangga karena smelter milik perusahaan Kalla Group sudah mulai berproduksi setelah menjalani proses pembangunan dalam 5 tahun terakhir. Ini dibangun 5 tahun terakhir dan hasilnya kita lihat sudah mulai berproduksi, kata JK kepada wartawan usai memantau langsung proses produksi PT BMS. Selain itu, JK tak bisa menyembunyikan rasa bangganya lantaran PT BMS berhasil membuktikan kemampuan SDM dari pekerja dalam negeri. Ini membanggakan karena perusahaan ini menggunakan tenaga kerja dalam negeri. Bahkan 80% itu berasal dari putra daerah Luwu dan sekitarnya. Sedangkan 20% berasal dari beberapa daerah termasuk Jawa, kata JK lagi. Hasil produksi dari PT BMS cukup baik dan bersih. Pasalnya, smelter tersebut menggunakan energi hidropower. Smelter yang terletak di Kecamatan Buah tersebut satu dari 2 smelter di Sulawesi Selatan yang menggunakan hidropower. Dengan sumber energi dari air tersebut membuat hasil produksinya itu bisa diterima di negara Eropa dan Amerika, tegasnya. Rencananya, lanjut JK, PT BMS akan menggelar soft launching pada Agustus 2024 mendatang. Saat ini, PT BMS telah mempekerjakan 1.500 orang tenaga kerja. Lebih jauh, JK juga mengungkapkan, jika PT BMS saat ini telah membangun smelter kedua. Nantinya, JK juga memastikan jika PT BMS akan kembali membangun smelter ketiga dan keempat dalam 2 tahun ke depan. Dengan pengembangan tersebut akan membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia. JK menyebutkan target produksi pabrik 1 sebesar 33.000 hingga 36.000 ton per tahun. Dan saat ini, pembangunan pabrik 2 untuk nikel sulfat bahan baku pembuatan baterai mobil listrik progresnya sudah 40%, diperkirakan mulai operasi secara normal pada akhir tahun 2024. Sementara itu, setiap smelter yang dibangun membutuhkan paling tidak 1.000 tenaga kerja. JK memastikan bahwa seluruh smelter miliknya lebih mengutamakan pekerja dalam negeri. Ia kemungkinan hanya akan menggunakan tenaga kerja dari Cina di bagian konsultan. Halo, manajer posisinya Pak. Ini Mister General Manajernya Pak. Dia dari Nusa dari Marwan. Yang kawal ini sampai beroperasi dengan maksimal. Ya. Itu dia disemprot dulu kepanasan. Ada lagi banyak kita ada yang balik. Salah orang juga 8 orang. Karena emang khusus bukan coba zoom. Aluminium. Kalau ada barangkali dia sudah merasa ada ini lah perjalanan alami sudah pertolongan. Berjuang selama berapa tahun ini? 5 tahun terakhir membangun ini. Hasilnya kita lihat sudah mulai produksi dan itu membanggakan bahwa sebagian besar yang kerja anak-anak dari sini dan yang belajar dengan tentu dengan sekarang hanya ada konsultan Cina berapa puluh orang untuk mendidik dan hasilnya cukup sangat baik. Berapa target produksi? Apa? Target produksi 33.000 ton. Kemudian kan baru satu pabrik yang lain ini kapan akan dikerjakannya? Ini kan dia sebelah itu sudah dibangun. Ini sampai 8. Yang sebelah kira-kira mulai Juli. Juli bertahap sih. Sesuai dengan juga listrik yang datang dari Toraja
Jadi berbarengan. Selesai listriknya, selesai juga. Dan ini sesuatunya selain Vale yang tenaganya dari hidro, dan itu bersih artinya. Kalau bahan baku, Bang, bagaimana dengan bahan baku? Dari Kolaka di Sulawesi Tenggara lah. Dekat sekali. Apa? Sekarang dibangun yang kedua, nanti berikut yang ketiga, yang keempat. Apa harapan Pak JK dengan adanya pabrik ini? Ya, kita ingin memberikan bahwa perusahaan nasional juga sanggup untuk bekerja dengan baik selama kita bekerja serius, terlatih, dan di sini 80% yang kerja ini anak-anak dari luar sendiri. Dari luar itu hanya 20%, dari Makassar, dari Jawa hanya 20%. Apa? Insya Allah yang penting fungsi dulu. Resminya gampang, tapi yang penting menghasilkan produk yang dapat diekspor, tapi dengan produksi yang dilaksanakan oleh anak-anak muda di sini. Ini karena dia punya listriknya dari air, itu bisa ke Eropa dan Amerika. Jadi ini hanya Eropa hanya menerima kalau dari listrik bersih, dan juga Amerika. Hasil produksi sekarang Bang itu apakah murni nikel atau ada campuran lain yang saat ini? Ya, nikel tentu. Ada campuran besi atau apa? Oh, ada. Kan itu namanya peron berat tadinya. Ini Pak, untuk serapan tenaganya Pak, Apa? Serapan? Seperti saya katakan, dari 80% yang kerja anak luwu sekitar sini di kampung ini, Polopo, kecamatan sini, ada dari Makassar, ada juga tadi saya tanya dari Surabaya. Satu lagi. Nah, itu oke. Satu lagi. Apa saat ini sudah tidak ada lagi sementara penerimaan tenaga kerja atau seperti apa? Setiap pembangunan butuh tenaga kerja. Jadi kalau pembangunan itu besar, lebih 1.000, kalau sudah operasi hanya tenaga ahlinya. Tapi bangun lagi terus ini membangun sampai 2 tahun yang akan datang ini, 2-3 tahun yang akan datang. Jadi dibutuhkan tiap tahun tambahan 1.200 orang. Ya, tambah lagi. Jadi berapa kira-kira kerja nanti di sini? 1.500-an. 500 sebelahnya ke 1.000. Iyalah. Sekarang ini yang kerja jalan ya. Kalau konstruksi sekarang yang ada yang kerja sini 1.500. Ya saat ini 1.500 berapa? kalau pabrik yang kedua nanti berapa lagi? Berapa targetnya yang Berapa tadi? target apa? Target karyawannya 1.000. 1.000. Itu lebih besar. Karena itu 3 pabrik. Karena dia anak muda semua. Ya. Terima kasih Bang. Yo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.